warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsafa Rahmania Ramadhani, mahasiswi semester 3 Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan sedikit memberikan kritik sosial mengenai fenomena aktual yang terjadi saat ini. Secara umum, kritik sosial dipahami sebagai suatu sindiran, yaitu tanggapan yang ditujukan pada suatu fenomena yang terjadi di kehidupan bermasyarakat manakala terdapat konfrontasi dengan realitas berupa kecacatan perilaku. Kritik sosial diangkat ketika kehidupan dinilai tidak selaras dan tidak harmonis, ketika masalah-masalah sosial tidak dapat diatasi dan perubahan sosial mengarah kepada dampak disosiatif dalam masyarakat. Di sini saya mengambil kritik sosial mengenai fenomena aktual yang terjadi saat ini tentang kekerasan seks yang terjadi pada anak di Indonesia. Tingkah laku kriminal kekerasan seksual memiliki tingkat kuantitas yang cukup tinggi di Indonesia, dan tak jarang yang menjadi korban dalam kasus kriminalitas jenis ini adalah anak yang usianya masih di bawah umur. Jumlahnya yang kian meningkat di setiap tahunnya. Dahulu, kekerasan tersebut jarang terpublikasi, karena dianggap sebagai suatu aib. Keluarga korban cenderung memilih untuk menutupinya. Namun, dengan dukungan media saat ini, kasus kekerasan seksual terhadap anak begitu mudah menjadi konsumsi publik. Sebagai sebuah berita, kekerasan seksual pada anak umumnya hanya dilihat sebatas informasi yang diperoleh melalui media tanpa memperhatikan bagaimana cara media mengumpulkan keterangan dan mendeskripsikan korban. Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja atau yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak yaitu meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, ataupun kontak fisik dengan alat kelamin anak. Kekerasan seksual seringkali dilakukan oleh orang dekat yang mengenal korban. Ada beberapa alasan mengapa anak seringkali menjadi target kekerasan seksual, yaitu karena anak selalu berada pada posisi yang lebih lemah dan tidak berdaya. Moralitas masyarakat khususnya pelaku kekerasan seksual yang rendah, kontrol dan kesadaran orang tua dalam mengantisipasi tindak kejahatan pada anak yang rendah. Dalam posisinya yang demikian, anak mempunyai resiko begitu besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis atau mental, fisik maupun sosial. Anak dalam posisi yang demikian berhak untuk mendapatkan perlindungan agar dapat memperoleh hak-haknya terkait dengan kerugian yang diderita, baik yang bersifat material maupun psikologis, seperti trauma kehilangan kepercayaan, baik pada diri sendiri maupun pada masyarakat sekitar. Atas dasar keadaan tersebut, maka dituntut untuk lebih memperhatikan nasib dari diri korban. Dari fenomena ini dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak terjadi mungkin karena adanya masalah seperti kurangnya perhatian orang tua yang lebih terhadap anak, ataupun anak tersebut merupakan korban dari keluarga broken home. Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi fenomena yang sangat lazim di era sekarang. Melihat bagaimana dekatnya kasus kekerasan seksual dengan diri kita, maka seharusnya kita ikut serta dalam mengedukasi tentang pentingnya pendidikan seks. Langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan investasi pengetahuan diri sendiri terlebih dahulu. Kemudian, baru dapat dimulai dari lingkungan terkecil kita seperti teman sebaya dan anak kecil. Seharusnya kita memberikan konklusi bahwa orang tua memiliki peranan yang penting dalam menyediakan informasi mengenai edukasi seksual dan kesehatan alat reproduksi. Sex education memiliki peranan yang penting dalam penyebaran informasi yang tepat mengenai seksualitas, sehingga kasus-kasus kekerasan seksual dapat segera dicegah. Mungkin itu saja sedikit kritik sosial mengenai fenomena aktual yang terjadi saat ini, yaitu tentang kekerasan seksual pada anak di Indonesia. Semoga pemaparan tadi bisa memberikan edukasi kepada kita. Bila ada salah kata dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.